Tapi ini ada lagi pengaduan saya tentang kondisi tubuh yang semakin melemah. Menurun. Menurun. Padahal kalau saya lihat-lihat kan lagi giat-giatnya berolahraga toh. Betul. Tapi malah merasa kondisi badan turun. Iya, iya. Indikasinya apa? Misalnya gampang ngos-ngosan. Oke, gampang ngos-ngosan. Berarti ngosnya bohongan. Karena? Karena kalau pistol-pistolan, pistolnya bohongan. Selamat pagi dunia tipu-tipu. All around you. Kembali lagi. Baik-baik ya, baik-baik. Bosen di sono mulu sama yang botak-botak. Lagi banyak masalah. Ini nama saya. Lagi adem-adem. Iya, nggak apa-apa. Kan channel UMKM. Jadi dikit yang menyoroti. Sono kan major. Lah, label gede itu. Jadi ngomong apa aja salah. Mending di sini, ya. Iya. Terus dulu dong. Baca email dulu. Enak bener kalau konten ada sponsor. Oke. Iya, rame pada komen-komenin soal ini, terus balik lagi pakai stiker. Lu pada nggak ngerti stok video, ya? Hah? Itu video syuting udah lama, belum deal. Makanya dibalik lagi, sekarang udah deal lagi. Ya kan ya? Iya, terus dulu dong. Nah. Oke, kita baca-bacain email dari warga tercinta plus 26 ya. Passwordnya adalah presidennya dia lagi. Ngapa sih orang-orang gua nggak ada nyebut nama, nggak ada nyebut apa juga. Oke, dari Haryanto Ali. Pak Robis, Pak Gede udah lama nggak kelihatan. Hilang kemana ya? Apa udah dipecat dari plus 26? Oh, Pak Gede masih ada. Lagi izin cuti liburan. Lama ya cutinya ya? Lama. Di negara plus 26 itu, pegawai negerinya itu, banyakan liburnya daripada kerjanya. Aduh, kayak mana tuh ya? Kayak negara mana, di samudra mana lah, tahu dah ada dah gitu. Apakah udah dipecat dari plus 26? Nggak bisa dipecat. Pegawai negeri negara plus 26 nggak bisa dipecat. Emang nggak bisa dari sononya. Emang udah jadi sistem, kalau jadi pegawai negeri plus 26, biar aman sampai hari tua. Jadi nggak bisa dipecat. Mau gimana pun, performanya sejelek apapun, nggak bisa dipecat. Paling mentok dikasih surat teguran. Gitu, jam 11 udah ngayap, pada jajan, belanja ke pasar, nggak apa-apa. Nggak ada yang berani mencat. Ada lagi nih dari Sukmariati Barutu. Berutu. Kalau berutu, kalau berutu karo, ada tuh Batak tuh berutu. Bang, TV di atas kepala nggak ada rencana dijual aja. Lah, penadah barang. Mohon maaf, saya lagi nggak sakau nih. Kenapa jualan TV? Orang TV dijual pulpen, mouse doang baru saya jual nih. Udah nggak ada kan mouse ini? Baru dijual sama saya. Nah, nggak usah pakai mouse-mousean segala. Udah saya jual, udah saya Lego. Ada tuh penadahnya. Ada dari ST Winarta. ST ini maksudnya apa? Santo Winarta. ST Winarta. Konsepnya keren. Sebelumnya lihat cuplikan Nikta Gina kirain film. Ternyata ini podcast. Norak. Masa bisa lihat cuplikan Nikta Gina dikira film? Apakah sebagus itu pengambilan gambar Gilang? Hah? Apakah sesinematik itu dia? Ini pasti akun bodongnya Gilang ini ya. Kamera sering nggak fokus, goyang, shaking gitu. Nggak tahu dia dulu itu ngambil jurusan broadcastnya di mana itu. Oke, mungkin ini terakhir ya. Dari Presiden Amerika, John F. Kennedy. Gila, John Fitzgerald Kennedy. Oke, Pak Kadif Problem, tolong undang lagi yang namanya. Ada 7 nih. Ada 7 orang yang harus saya undang. Tapi bisa diselesaikan dalam satu episode. 1. Heru Wahoho Mahulete. 2.
Valentino Rossi Suripati. 3. Firdaus Thompson Maliholo. 4. Ludwig van Basten Maringkei. 5. Leonardo di Capricorn Sahuleka. 6. Johannes Kepler. 7. Hakim Sundro Sumahohoi. Ini 7 orang ini bisa saya singkat dengan satu emoticon di WhatsApp. Emoticon bola 8. Oke, ini nanti orangnya saya cari lagi. Akan saya undang kembali lagi ke sini dia. Biar kita tahu sekarang dia sudah jadi apa dan ngapain ya. Sibuk ya. Main terus dia. Put your hands up in the air. Oke, itu email-email dari warga tercinta. Mudah-mudahan hari ini. Gimana nih hari ini? Ada yang mengantri nggak di luar tuh? Kalau ada yang ngantri di luar suruh pulang aja. Oh jauh, orang jauh nih. Ya udah suruh masuk kalau orang jauh mah. Lama-lama kesini orang jauh susah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau ngadu, Pak. Ah iya. 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 Ini Pernah lihat ya? iya. Di mana? Curhat dong. Iya nggak sih? Iya. Iya nggak sih? Saya memang Mama Dede. Terus yang terbarunya jadi bintang iklan obat. Iya kan? Pakai ini. Mengatasi ini. Iya kan? Iya. Berarti sering nonton TV juga ya? Lumayan sering Bapak saya. ya? Dulu saya sering nonton di Global TV tuh. Kapan tuh? Yang berdua sama temennya tuh. Temon. Iya. Temon sepermainon. Bukan dong. Mas nih kalau ngomong yang beneng, Dor. Ini yang kemarin juga di YouTube sempat viral nih. Apa? Pingpong. Iya. Iya. Kebetulan memang saya jago. Kalau yang lain kagak. Tapi iya sih, pas pingpong kan menang ya. Iya. Menang pas menang. pingpong Iya. lawan sama Vindes tuh ya. Iya, sama Destanya. Sama Destanya. Iya. Terus memasyarakatkan pingpong. Betul, dan memimpongkan masyarakat. Wah, kalau mempingpongkan masyarakat itu tugasnya anggota dewan. Wah, Anggota dewan negara plus 26. Oh, iya. Sekarang harus jelas ngomongnya. Iya. Karena KUHP sudah disahkan. Iya. 3 tahun berlaku. Cuma kan kalau video ini ntar di-up lagi 4 tahun. Saya kena. Pengalaman saya dengan kasus-kasus yang di Sering ya, Pak? re-upload. Iya. Nggak sering. Pernah. Pernah. Oke. Berarti bisa saya simpulkan inisial AA. Iya, betul, Pak. Tanpa GIM ya. Iya. Iya kan? Iya. Karena ini Abdel Ahrian. Betul, Pak. Kalau boleh tahu Pak Abdel, Iya. makanya datang ke negara plus 26 ini mau ngaduin apa sih Pak Abdel? Ini saya kebetulan baru meluncurkan single baru bersama anak saya tanggal 9 Desember kemarin. Oh. Bisa lihat di YouTube saya ya. Bentar. Saya cerna tadi kalimatnya Cing Abdel. Iya. Kayaknya itu bukan pengaduan, tapi itu promo. Oh, jadi ini seorang ayah Iya. bikin lagu dengan anaknya. Betul, Pak. Saya Lagu anak apa lagu dewasa? Lagu cik- anak-anak. Oh, lagu anak. Lagu anak-anak, iya. Jadi bisa dilihat di YouTube. Iya. Saya lihat ya. Ya, ada internetnya nggak ini? Ada internetnya nggak? Ada. Pakai apa? Internetnya pakai apa? Pakai yang ginian. Belum masuk kebetulan provider. Iya. Sebentar sambil saya lihat ya. Iya. Baru kali ini nih syuting YouTube, nonton YouTube nih. Iya. Kayak live reaction ya. Iya. Ntar saya kena copyright nggak? Enggak, kan sedikit aja. Oh, sedikit aja. Coba ya, Kalau berarti ditampilkan ya. Abdel Ahrian Dan Delisha anak saya. Delisha. Delisha anak saya. Deli SYHA. Bukan dong, Deli SHA. Oh, Deli SHA. Iya, Oke. iya. Delisha. Delisha. Oke. SH. Kalau nggak pakai H, Delisa. Ini yang mana banyak soalnya nih? Ya, ada Yang- yang di sofa merah, ada yang piano, ada yang
Bukan. Belum. Kan di saat kita rekaman ini belum tayang. Tadi bilangnya udah. Iya, saya yakin ini ditayangkan setelah tanggal 9 Desember, Pak. Belum tentu juga. Ya kalau bisa sih setelah tanggal 9 aja. Enggak, saya mau bocorin. Saya mau tayangin tanggal 7. Kan tadi udah saya cari tuh di YouTube. Makanya ada yang sofa merah, yang Joko Dia nama Delisha nyanyi, ada yang lagi sama piano. Enggak, ini video klipnya udah berbentuk video klip utuh gitu. Oke. Tapi tanggal 9 Desember. Ini lagu tentang anak, tentang apa kalau boleh tahu? Lagunya judulnya Sayapku Terbang. Sayapku Terbang. Iya. Ciptaan Jarwo Naif. Wih, no play. Nggak main-main. Gila. Jarwo Naif. Saya jadi udah kaget. Saya kira Jarwo kuat. Bercanda nih. Iya, Jarwo Naif. Jarwo Naif. Wow. Nggak main-main emang. Gila, itu kan sang gondrong legenda rambut putih kan? Iya, kalau dibilang ada negara yang presidennya ubanan dan kerut Di wajah? Harusnya Jarwo Naif. Jarwo ya? Dia udah ubanan, gondrong lagi, panjang lagi. Panjang, putihnya gede. Iya. Nggak mungkin kan Ganjar Pranowo. Nggak apa-apa. Ya, Siapa tahu ntar orangnya mau kemari. Betul. Iya kan? Gitu. Oh gitu. Sayapku Terbang. Oh ini udah ada video klipnya nih. Saya tonton nih video klipnya nih. Sayapku Terbang. Iya. Oh judul doang. Iya. Tayang 9 Desember di YouTube Abdel Ahrian. Iya. Delisha Ahrian. Cuplikan-cuplikannya sih udah ada, Pak. Abdel Ahrian fit Mr. Jarwo. Iya. Sisanya anak sekolah nih. Wah, masih running ya? masih. Tapi beberapa audio man-nya udah kabur ke sini nih. Menurut saya, ini audio man yang paling kurang ajar. Karena dia... Kenapa? Kurang ajarnya di sebelah Karena mana? kayaknya dia overlap. Overlap itu gimana sama maksudnya? job desk-nya. Jadi saya pernah dalam satu scene beradegan lah gitu. Iya. Terus dia nyeletuk, "Oke Cing, lepas aja humornya." Gue pengen sambut aja. Oke, Cing, lepas aja humornya. Kayak gue lagi tag terus kayak ketahan-tahan gitu. Kayak dia yang lebih tahu. Kita disuruh lepas aja. Gitu. Iya. Pernah- ini boleh diminum ya? Lah boleh. Iya. Kacau emang Ibnu dah. Gitu. Oh, cuman audio man, kameramen juga nih kacau-kacau. Di sini ya? Pada Diajakin, PHK-an TV semua ya? iya. Diajak syuting plus 26 kok bisa terus jadwalnya gitu. Iya. Harusnya kan bentrok sama ini Iya. gitu. Paling kan bentrok sama bengong. Bentrok sama beng. Aduh. Iya. Oke, tadi udah menyoal lagu ya. Iya. Nah, yang mau diadukan tadi Begini Pak, saya ini merasa di usia-usia sekarang ini lebih banyak overthinking kalau malam Pak. di usia-usia sekarang ini, Iya. mohon maaf, bukan bermaksud tidak sopan. Iya. Kalau boleh tahu Iya. usianya. Saya 5-2 menang Portugal. Oh, 61. Iya. Itu jokes aja nggak bener. Gue juga nonton kali. Buat jokes doang masa nggak boleh? Masa dibenerin orang itu? Iya. Oh iya. Berarti 52. 5-2. Ya 3 tahun lagi berarti 5 sama. Ya. 3 tahun lagi 5 sama. Iya. Iya. 5 sering overthinking. Iya, overthinking. Overthinking itu berarti maksudnya suka memikirkan hal-hal yang belum terjadi. Iya. Padahal saya tahu sebenarnya itu tidak perlu dikhawatirkan ya, karena hal tersebut juga belum tentu terjadi. Contoh misalnya saya meninggal, terus meninggalkan anak istri dalam keadaan lemah. Kok jadi serius? Tapi betul itu yang terpikir sama saya. Gitu. Iya. Nanti mereka gimana Betul, nih nanti kalau saya nggak ada? Benar. Nanti mereka itu gimana kalau saya nggak ada? Ya gitu. paling sedih seminggu 2 minggu, abis itu happy ya kan? Lah ya kan? Iya kok bisa happy? Iya. Gitu, ya. Minggu kedua pasti saudara-saudara udah
Ikhlasin aja, harus Iya. tegar, harus kuat. Iya, Kan iya, iya. gitu. Tapi kalau di agama saya ya, kebetulan Islam, Anda apa ya? Ah? Anda apa? Saya Ah. Kristen. Oh iya, iya. Nggak apa-apa lah. Nih, ada Tuhan Yesus. Oh, Ntar, lagi berdarah. iya, iya, iya. Ini bekas duri. Ya benar. Iya, 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 iya. Lah bener. Iya, iya. Nggak ada salahnya, saya bukan menjelek-jelekan. Iya. Ya gimana kalau di agamanya Islam? Di agama Islam itu yang saya tahu ya, bahwa kita itu diperintahkan untuk jangan sampai meninggalkan anak, istri, dan keturunan kita dalam kondisi lemah. Lemah atau susah mungkin ya? Iya, maksudnya lemah iman, lemah ekonomi, Ekonomi. lemah pendidikan, segala macam Iya, gitu. iya. Jadi ketika mereka ditinggalkan tuh harus dalam kondisi yang kuat. Iya, maksudnya misi hidup kita salah satunya itu. Nah, saya ngerasa sampai sekarang ini kayaknya misi itu belum tercapai. belum tercapai gitu. Masa sih? Masa sih? Rumah 3 lantai, mobil banyak, liburan ke London terus. Hah? Belum di taraf yang kuat. Iya, iya. Kan lagi ada saya. Masih ada yang nyari duit lah. Iya, masih ada yang nyari duit. Masih ada yang ngimamin sholat. Betul gitu. ya. Iya, 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 iya. Iya, iya bener kan? Kamu udah nggak punya ya? Iya, iya, iya. Begitu, jadi takut overthinking itu. Overthinking salah itu. satunya. Salah satunya. Ada lagi yang lain nggak contoh overthinkingnya yang selalu dipikirkan oleh seorang Abil Aryan ketika sebelum tidur? Sebenarnya ini bukan yang overthinking. Overthinking hanya itu aja kayaknya. Tapi ini ada lagi pengaduan saya tentang kondisi tubuh yang semakin melemah. Menurun. Menurun. Padahal kalau saya lihat-lihat kan lagi giat-giatnya berolahraga toh. Betul. Tapi malah merasa kondisi badan turun. Iya, iya. Indikasinya apa? Misalnya gampang ngos-ngosan. Oke, gampang ngos-ngosan. Berarti ngosnya bohongan. Karena? Karena kalau pistol-pistolan, pistolnya bohongan. Namanya juga judul-judulan ya. Iya, 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 iya. Iya, gampang ngos-ngosan. Nah, ini mungkin Ngos-ngosan, terus ini nggak sering gampang kelayangan? keleyang Kunang-kunang gitu? enggak. Enggak. Kak Kunang kan nama Didi, nama Miing. Unang, itu unang, empat Iya, sekawan. Beda Nggak dong. gitu dong. Beda, Iya, ya. iya, iya, iya. Ngos-ngosan. Ngos-ngosan. Indra penciuman ada? Ah, Ada. Oh, berarti bukan anosmia itu. Iya, iya, ada gitu. Cuman mungkin akhirnya saya merasa apakah ini hasil yang saya tuai karena gaya hidup waktu muda. Ya, iya. Jadi Anda harus hati-hati ya. Ntar ya, saya agak nggak nyangka tuh. Jadi Anda harus hati-hati Iya, ya. iya, iya. Ya, tapi nggak apa-apa nih. Beruntungnya punya teman yang lebih senior adalah karena dia bisa memberitahu Iya, gitu iya, kan. iya, Saya iya. kan belum tentu sampai ke dalam usia seperti Anda. Betul, kita nggak ada yang tahu kan apa yang terjadi seminggu ke depan, sehari ke depan gitu. Iya. Harusnya kan pertanyaan lanjutannya, memang ketika muda apa yang dilakukan? Ya, kurang lebih sama yang Bapak lakukan. Mungkin Bapak lebih parah, mungkin. Ya. Iya. Ini bukan nggak sopan ya, Iya, Pak? iya, iya. Saya pengen, Bapak kalau boleh tahu usianya berapa? Saya 34 tahun. 34 ya. Iya, iya, masih ada. Kalau dihitung 18 tahun perbedaan sama Iya, saya selisihnya kan. 18 Selisihnya tahun. 18 Iya, tahun. Iya, masih ada 18 tahun untuk memperbaiki lah. Bener. Gitu. Nggak ada kata terlambat ya. Betul. Aduh, mana hari Jumat ke DWP lagi. Gimana mau perbaikinya nih? Iya, iya, iya. Iya. Jadi saya berasa apakah ini karena gaya hidup saya waktu muda dulu, yang gitu. terlalu digas gigi 5 terus. Iya, nggak pernah berolahraga. Jarang istirahat. Jarang istirahat juga mungkin. Makan 3 hari sekali. Kayaknya waktu itu kita nggak suka makan ya. Iya. Sukanya minum ya? Minum air putih sampai aus. Benar, gitu ya. iya. Apakah karena itu? Apa Sehingga karena itu? sekarang saya menuai
apa yang kita tabur waktu muda dulu. Tapi kalau dilihat dari Instastory-nya, bahkan kegiatan sehari-hari, masih mau dan kuat untuk lari pagi, jogging-jogging santai. Iya. Atau memang ke rumahnya bikin lift lah. Anda ngerasa ngos-ngosan kan rumah Anda 3 lantai. Tangganya tegak-tegak banget lagi. Itu karena tangganya pendekatan aerobik memang. Pendekatannya aerobik Iya. Basic gerakannya crossfit. Iya. Atau memang sengaja dibikin securam itu biar orang bawah malas naik ke atas? Enggak, itu karena memang salah bikin pemborong. Oh gitu. Maksudnya saya ngadu itu ya. Iya. Kalau nggak salah kan sempat rumah Anda tuh viral. Karena Rumahnya komedi. Iya, betul. Rumahnya komedi. Rumahnya komedi, sangat komedi. Ini satu-satunya maksudnya pelawak, komedian yang rumahnya juga lucu gitu. Iya. Kalau boleh tahu, lucunya karena kenapa sih rumahnya nih? Bukannya bermaksud mengungkit ya, tapi harus ini. Iya. Mungkin saya salah memilih pemborong. Oh, memang apa yang dilakukan oleh pemborong? Saya cuma baca pemborong karena itu ternyata dia pembohong. Ternyata dia nulis saya pembohong, bukan saya pemborong. Iya. Jadi salah memang di saya. Ya udah, saya dibohongin lah. Iya. Kalau saya pakainya pemborong, saya diborongin kan. Bener. Kerjanya diborongin. Ternyata dia nulisnya tuh pembohong. Saya typo sebenarnya, cuman membaca ada. Saya pikir pemborong. Ternyata dia pembohong. Apa memang yang dilakukan? Kan rumah ada rumahnya. Jadi rumahnya, cuma kan rumahnya itu maksudnya setelah saya bayar full dari yang dijanjikan belum kelar. Oke, itu sering kerap terjadi. Kerap terjadi. Ya, minta tambahan dana di tengah-tengah atau di akhir-akhir. Betul. Oke, gitu. kasih dong stripping. Iya. Iya. Terus mintanya agak cukup besar. Oke. Ya udahlah lo nggak usah aja deh, gue aja yang kerjain sendiri gitu. Oh, pada akhirnya. Nah, iya. Bentuk-bentuk rumahnya ada yang funny-funny nggak? Ada. Salah satunya si tangga itu. Tangga ya. Ada kan pernah ya. Iya, tangganya kayaknya hampir 80 derajat. Betul. Terus juga palangnya itu nggak bisa lewat kita. Iya, harus ada ditulis kayak di mall gitu, mind your head gitu, awas kepala gitu. Iya, karena itu salah. Itu akhirnya tiangnya saya potong. Hah? Tiang pondasi balok-baloknya itu. Yang melintang itu? Melintang itu harus saya potong setengah. Supaya orang bisa nunduk, bukan bisa lewat ya. Bisa nunduk. Iya. Nunduk supaya bisa lewat. Bisa lewat, iya. Karena sebelumnya orang kalaupun nunduk nggak bisa lewat. Emang ditutup? Ditutup sama dia. Sama dia. Sama iya. Terus selain tiang tuh ada apa lagi tuh yang kocak-kocak? Stop kontak ya. Stop kontak kenapa? Stop kontak ya bener dong kan nyala mati. Iya. Penempatannya. Oh, penempatannya kenapa memang? Penempatannya kan kalau kita harusnya buka pintu. Kalau kita buka pintu ke sini, Oke, ke kiri kita buka pintu. Stop kontaknya harusnya di sini. Di atas sini. Iya, ya tinggal gini doang kan. Enggak dong, buka pintu ke sini, stop kontaknya di kanan. Ya nih, kita buka pintu ke sini. Iya. Nah, stop kontak di sini. Di kanan. Kalau misalnya bukanya ke kanan, stop kontaknya di kiri dong, biar nggak ketutupan, pintu terbuka. Betul. Nah, ini ada salah satu yang ke sini. Stop kontaknya di sini. Terbalik masang pintunya. Mungkin dong. Mungkin. Atau salah naruh stop kontaknya antara dua. Bisa. Tapi kalau stop kontak kan sebenarnya gampang aja, mau di mana aja gampang. Yang penting penyesuaian buka pintunya mau kemana nih. Betul. Begitu. Ada juga sih yang benar di sini. Tapi letaknya jauh. Jadi harus ngeraba-raba. Iya. Jadi kalau buka pintu tuh harus jalan dulu ke dalam, baru pencet. Kan dalam kondisi gelap. Iya, kalau itu kan tuh pas tuh buka pintu, sebelah situ langsung ada. Gitu. Nah, ini agak jauh. Ini mau nomor teleponnya? Mau nggak? Bener soalnya masang stop kontak. Enggak, saya udah bisa sekarang. Oh, udah bisa. Itu sendiri. stop kontak itu diperbaiki atau udah dibiarin aja? Dibiarin aja udah. Biarin aja ya. Biar kayak ya udahlah gitu. Itu sebagai pembelajaran saya. Jangan terlalu percaya sama orang. Karena kebetulan dia teman sekolah saya dulu. Aduh. Iya. Berarti mungkin benar maksudnya
Mas Abdel ini adalah sebenarnya mau membantu teman. Betul. Ini saya percaya. Sebenarnya sih nggak bantu juga karena dia kerja ya. Maksudnya. Iya, kerja, tapi kan dari sekian ratus banyak pemborong ataupun kontraktor kan bisa ngasih ke orang lain. Betul, betul. Tapi memilih beliau dengan ada background teman sekolah dulu. Betul. Iya. Kita bantulah yang kita kenal. Betul. Dengan cara memberikan pekerjaan. Iya. Dan mungkin pertimbangannya agar lebih gampang komunikasi juga ya. Ya teman, masa lo mau yang aneh-aneh lah. Aneh-aneh. Gitu, tapi memang benar ternyata orang yang bisa menyakiti kita adalah orang yang terdekat kita, Boris. Orang yang mengkhianati kita itu pasti teman. Karena namanya hianat. Nggak mungkin orang yang bermusuhan mengkhianati kita. Benar. Jadi orang yang mengkhianati kita itu udah pasti teman dan pasti dekat sama kita. Ini nggak lama dipotong nih di TikTok nih. Dikasih jedak-jeduk nih. Nggak panjang ini umurnya. Tayang set udah ada nanti nih. Dungdang. Orang ngetekinnya ke gua. Tapi itulah hidup. Itulah hidup, kita terima aja lah. Terima aja. Hidup kan cuma sekali. Kalau 2 kali hidup. Saya tuh selalu salut loh sama beliau ini loh. Selalu salut sama beliau ini loh. Ada terus coming from behind gitu. Dapat nih. Iya. Jadi kan ini kan tadi teman. Iya. Kalau ditanya, ya. Lebih percaya teman apa temuan? Iya, itu yang gue bilang bahwa kita nanti oleh orang yang dekat, gitu. Termasuk teman. Termasuk teman. Iya. Jadi percaya secukupnya aja lah. Berteman secukupnya aja. Iya, percaya sama orang tuh secukupnya aja. Terus kalau sesuatu nggak sesuai ekspektasi juga kecewa secukupnya aja. Iya. Karena kita juga udah nggak bisa ngerubah sesuatu yang udah terjadi gitu. Iya. Tapi kalau saya lihat-lihat Cing Abdel nih ya, kan pelawak senior. Tua gitu maksudnya? Enggak. Senior, berkarir komedi itu udah dari tahun 90-an, dari zaman presiden masih Mas Harto. Tapi kayak deket banget sama Pak Harto. Sekarang itu 2022. Iya. Masih bisa beradaptasi terus. Gaul sama komedian-komedian yang baru-baru, sama anak-anak stand up juga akrab, deket. Apa itu yang bikin seorang Abdel Aryan masih bisa bertahan gitu? Oh, sekarang masanya ini kayak begini trennya, gue ikutin. Iya, kayaknya kita harus adaptasi ya, Pak. Kan banyak ada teman-teman yang tidak bisa seperti itu, akhirnya tergusur oleh zaman. Iya, zaman. Jadi kita harus, kalau saya saya ingat waktu 2020, itu berarti satunya 100. 2020, ya kan, satunya 100. Benar, 20 kali 10, 200. Iya. 2020. Satunya berapa? 100 dong. 2000 per 20. Nolnya coret 1, nolnya coret 1. 2 bagi 2, 1. Nolnya tinggal 2. 100. Iya. Awal-awal pandemi maksudnya. Iya. Awal-awal pandemi itu banyak kita yang kocar-kacir. Tenang, Pak. Ini masih pada nggak terima. Jadi kalau 2020 itu 100. Iya, satunya. Padahal bener kan? Bener ya? Nggak ada ini. Iya. Kalau hidupnya 2 kali, hidup. Orang pada nggak terima, heran saya. Mungkin karena saya nggak ngirim. Kamu karena nggak ngirim ya? Iya. Berarti nggak terima ya. Iya. Lihat kan audio mainnya kan nggak bilang lepasin aja sih enggak. Lu kalau masih ngomong gua sambit beneran. Lu aja udah ketawa. Aduh. Balik lagi kita di soal yang pandemi 2022 2020. Kayaknya kita semuanya kocar-kacir ya. Sama kita kocar-kacir terus bingung sama yang saya kira ada tuh tadi kocar-kacir. Saya kira ada. Taunya enggak ya. Polos aja ya. Lurus ya. Oke. Kita semua lagi diuji sama kondisi yang pandemi. Gitu. Gak ada yang siap untuk menghadapi pandemi. Gak ada yang siap untuk kecuali mereka-mereka yang sudah tahu. Nah, iya. Yang siap itu yang
Emang ada sih ya yang udah tahu? Yang nggak tahu, yang pokoknya tiba-tiba punya channel untuk bikin tempat antigen. Tapi udah pada tutup sekarang ya? Iya, udah pada tutup. Tapi lagi mau buka-buka lagi. Lagi rame nih Desember nih sekarang nih. Oh, Lagi rame. benar nih? Lah bener, ya kan? Banyak pada yang tiba-tiba kenal lagi gitu. Oh, iya. Masih aja ya kali. Iya. Orang lagi Piala Dunia kali. Masih Iya aja juga nih, ya. colok hidung lagi. Ada aja emang tuh negara-negara plus 26, negara plus 26. Ada aja emang negara plus 26 nih kelakuannya. Orang udah kelar pandemi dia masih jadi bikin terus pandemi, dikipas terus. Supaya laku kali. Bisnis di sekitar pandemi ini Iya. banyak. Iya. Tadi gimana? Pandemi, nggak ada yang siap. Saya juga udah lupa itu. Nggak ada yang siap menghadapi pandemi. Iya. Ini mungkin akhirnya jadi apa? Jadi mungkin karena ini kita bisa bertahan. Maksudnya semua orang yang cepat beradaptasi itulah yang bisa bertahan. Ya, Sama mungkin brand. kita dulu pernah lihat ada istilah, ada brand namanya mungkin apa dulu ya? Kodak kali ya? Iya. Kodak gitu. Yang film itu, Iya, ya, dia kan ya. sempat brand nomor 1, cuman dia tidak bisa bertransformasi ke yang digital, akhirnya buy. Iya. Handphone dulu ada Nokia, ada BlueBerry, Iya. mereka sempat hit. Ah? BlackBerry. Iya dong. Iya, Tapi kan BlueBerry biar sengaja aja gitu ya. Orang kan juga biar kayak tadi pemborong dengan pembohong ya. Dia tidak bisa beradaptasi, out ya. Out juga. Iya, dan yang bisa beradaptasi di masa pandemi ini, itulah yang bertahan. Iya. Artinya sebenarnya kita dalam hidup juga harus bisa beradaptasi untuk bertahan. Karena perubahan terjadi setiap Detik. detik, setiap hari. Dan kalau kita nggak ikut sama perubahan itu, ya kita akan ditinggalkan. Kayak bisnis-bisnis online kan, rame banget tuh. Sekarang, iya efek dari pandemi. Orang berusaha untuk cari modifikasi usahanya supaya tetap bisa berjalan. Bahkan tukang cukur ada yang online loh. Hey, halo. Tukang cukur online tuh maksudnya gimana, Mas? Laundry online kan kita pesan. Pesannya online. Pesan online. Dia ngambil. Dia datang. Ngambil atau nganter. Ngambil pakaian kotor kita. 2 jam balik rapi. Nah, tukang cukur. Ada juga. Gimana caranya? Jadi kita pesan, tukang cukurnya datang, pala kita di bawah. Pulang-pulang Tunggu 2 jam, pala kita rapi. Tapi jangan khawatir, sambil menunggu pala kita diganti sama pala charger. Saya pernah diganti sama pala Barbie, pusing aja. Oh, pusing pala Ebi, ucing ala Ebi. Karena saya kalau melihat ada kan dulu ada pepatah suka bilang maksudnya setiap masa ada orangnya, setiap orang ada masanya. Betul tapi sekali. kayaknya tidak berlaku untuk seorang Abdillah Rian. Dari mulai lawak zaman dulu, maksudnya yang grup, yang duet, sampai sekarang ke dunia stand up, sampai sekarang ke dunia digital, content creator, Anda tuh ada terus dan berhasil di situ. Ya itulah yang dibilang setiap masa ada orangnya. Nah orangnya ini orang yang bisa beradaptasi kalau menurut gue ya. Enggak. Misalnya anak-anak ini nih, dia beradaptasi dengan perkembangan YouTube. Kayaknya TV udah nggak oke dah. Akhirnya mereka pindah. Mereka, Ya. gitu. Mereka cari jam kerja yang lebih manusiawi. Betul. Ya mereka kan. Iya. Kalau kita talent mah santai aja. Iya. Karena saya lihat Cing Abdel di acara-acara yang serius mengenai keagamaan, Iya. belasan tahun ada. Iya. Terus di acara-acara komedi sketsa yang anak muda ada. Iya. Komedi sketsa yang senior juga ada. Iya. Di acara YouTube bikin sendiri berdasarkan jurusan kuliah ada. Iya. Kuliner ada. Sebutuh itu emang. Semua ada loh, segala lini loh. Iya. Iya juga ya. Iya kan? Apa ya penyebabnya gue sampai Apa emang mengejar dunia segitunya ya? Iya. Apa emang semahal itu ke London? Mahal Pak memang. Mahal ya. Tapi kenapa kalau liburan selalu ke London itu kenapa? Emang kotanya menyenangkan atau orang-orang? Sangat menyenangkan. London itu sangat kalau menurut gue ya, sangat menyenangkan karena orangnya. Gue tuh kalau nginep di situ selalu nginep di tempat yang banyak orang asingnya. Ada komunitas-komunitasnya. Oke, contoh misalkan orang asing itu maksudnya gimana? Ada orang luar negerinya juga. Iya, misalnya ada satu tempat
namanya apa ya? Mayfair kalau nggak salah. Oke. Nah, di situ banyak orang Asia. Oh. Di situ. Asing apa Asia? Asia. Oh, Asia. Keturunan yang memang udah tinggal di situ. Ya, yang udah warga negara Inggris. Iya. Tapi dia mix dengan Asia. Betul. Oke. Orang Arab, orang ini banyak di situ. Oke. Jadi suasananya nggak terlalu bule banget, tapi udaranya London gitu. Anjay, udaranya London. Udaranya London tuh berarti mendung-mendung, gloomy Sunday gitu ya? Iya. Maksudnya di saat musim panas pun kita nggak kedinginan. Iya. Di saat musim panas, di saat musim panas, kita nggak merasa kepanasan. Iya. Itu kalau di London. Iya. Panas-panasnya masih sejuk. Kalau boleh tahu nih, kan ada momen pertama kali dong waktu ke London. Iya, betul. Pasti cari-cari tahu dong apa sih syarat-syaratnya supaya bisa liburan ke sana. Betul. Saya kan pengen. Oke. Masih baru pengen ini. Iya. Syaratnya apa aja sih yang udah dilaluin? Syaratnya satu, Selain- kita masih hidup ya. Oke. Ya. Masih saya terima sih ini. Iya. Masih hidup? Masih hidup. Oke. Paspor. Iya. Oke, paspor ada. Paspor tuh kenapa? Paspor kenapa? Harus punya. Harus punya paspor. Saya kan syaratnya nih. Iya. Syaratnya ke London ya. Syaratnya harus punya paspor. Harus punya paspor. Atas nama Atas nama sendiri. Iya. Oke. Terus visa. Visa. Ya. Visa kenapa tuh visa? Visa kita harus apply. Oke. Gitu. Kita harus apply karena Ya. kalau Inggris dia sendiri tuh nggak gabung sama Uni Eropa yang Oke. yang satu visa kita bisa ke negara mana aja. Ya, karena sudah tidak tergabung dalam Uni Eropa ya. Uni Eropa. Udah Brexit itu Brexit, ya. ya, betul. Jadi Itu ngurusnya di Jakarta ada. ngurus di Jakarta. Oke. Kita bisa pakai istilahnya ada biro jasanya deh. Oke, di Kuningan situ ya. Di Kuningan City bukan situ. Kalau Kuningan City itu mall. Mall. Kuningan di daerah Kuningan sana. Ada tuh yang dia tempatnya sendiri. Betul. Bukan yang gabung-gabung di jalan Kuningan gede-gede gitu enggak, yang dia masuk-masuk dekat Patra Kuningan itu kan. Betul, di situ Iya, ada. iya. Dekat rumah Pak Habibie. Di mana emang Pak Habibie? Di kaki. Oh iya. Pak Habibie di kaki. Pak Habibie. Iya. Pak Habibie di kaki. Terserah mau yang kanan apa kiri. Kalau dia kidal kiri. Iya. Ada nih ya. Iya. Udah itu memang kalau ini syaratnya udah jelas lah. Oke. Syarat Yang jarang-jarang diketahui orang. apa ya kayaknya? Awas saya sempat ngomong beli tiket ya. Enggak. Kan dia endorse bisa tiket. Iya. Iya. Soal ini tabungan. Ya. Apa bener itu? Itu dibuat di visa ya. Oke. Buat di visa, kita harus melampirkan rekening kita 3 bulan terakhir. Apakah lo berapa lama di sana? Kira-kira dicocokin sama uang tabungan lo bisa hidup nggak di sana supaya nggak jadi beban di sana tiba-tiba. Baiknya tuh berapa range rekening koran kita waktu di print supaya bisa meyakinkan mereka ketika kita di sana 3 minggu atau 2 minggu. Berapa ya? Situ waktu itu lolos-lolos aja ya? Lolos aja. Banyak isinya, ya. Kebetulan iya. Kebetulan iya. Ya, kebetulan dia. Tapi kayaknya nggak syarat. Kalau ke Amerika bahkan kita nggak pakai itu. Nggak pakai Ya rekening. Inggris doang emang setahu saya yang paling ribet. Betul. Ngurusin tabungan orang. Kalau Iya, tabungannya kurang dari 100 juta atau berapa, nggak akan diterima. Iya. Karena takut ada indikasi di sana ntar nyusahin di sana kayak tadi Betul. bilang jadi beban. Iya. Gitu. Tapi sebenarnya bisa sih kalau kita punya sponsor atau punya yang ngejamin. Penjamin Di sana atau penjamin di sini, kantor misalnya yang ngejamin. Kayaknya bukan syarat utama itu. Bukan syarat utama. Bukan syarat utama. Syarat-syarat utama lagi selain yang tadi ada lagi nggak yang perlu diketahui orang-orang kalau mau liburan ke Inggris? Kayaknya nggak ada deh. Wah, duit banyak aja kayaknya. Ngobrol bahasa Inggris, ya ngobrol aja. Bahasa Inggris. kan di sana aksennya British. Ya kita aksennya Indonesia. Ya. Oh, cuek aja gitu. Cuek aja lah. Abdal. Yes. Abdal di hal Abdal. Gitu-gitu kan. Iya. Kayaknya ngerti deh. Maksudnya kalaupun apa ya, darurat banget gitu pakai bahasa isyarat juga bisa kan. Iya sih ya. Emang ke sana lo pengen apa?
pengen diskusi atau pengen liburan. Kalau pengen liburan cuman berapa harga ini, jalan ini kemana. Ini ada bisa dibeli di mana? Bisa dibeli di mana, kesini naik apa. Berapaan satunya? Berapaan satunya, ya itu aja yang di... How much? How much is this? Udah, oke. I wanna get drunk. Iya, gitu. Misalnya. Where can I go? Iya, dikasih tunjuk. Kasih tunjuk, go over there. Iya. Bayar juga ini berapa, kayak gitu, kita bingung gitu kembaliannya, kasih aja ntar juga dikembaliin sendiri sama dia. Nggak mau nipu-nipu tuh? Enggak, orang sih. Copet di Prancis. Oh, Inggris enggak? Di Inggris enggak. Bahkan di Inggris gua yang nyopet. Jangan dong. Itu kalau ke Inggris tuh waktu itu ini juga nggak ada tur-tur ke stadion sepak bola juga nggak? Suka bola nggak? Saya suka nonton bola ya di Piala Dunia, tapi tidak sampai segitunya mengulik sebuah tim, tapi seneng nonton bola. Waktu ke sana ke Inggris? Ke Inggris saya yang di London ya. Yang di London ke London aja. Chelsea, Arsenal. Chelsea dan Arsenal. Tottenham. Saya tidak. Emang Tottenham di situ? Tottenham London juga kan ya? Iya. Saya ke dua itu, ke Chelsea dan ke London. Ke Arsenal. Chelsea ke Arsenal. Chelsea. Sama keluarga apa sendiri? Sama keluarga. Oh. Nah, kalau saya pergi liburan itu nggak pernah pakai tour travel. Tour travel gitu. Sendiri aja gitu. Sendiri aja gitu. Kenapa emang kalau ikut tour travel karena rame-rame? Terlalu ada apa ya? Ada istilahnya itu ada jadwal, ada callingan. Maksudnya nih. Oh, diburu-buru. Iya, kita hidup misalnya 11 bulan ya. Jadi sebulan yang buat liburan nih. 11 bulan itu kita diatur sama callingan, sama jadwal. Ya, Abdul Aryan nanti datang ke sini jam segini, jam segini, selesai jam segini. Iya. Nah, begitu liburan ada callingan juga kan males. Tim nanti kumpul ya di restoran jam 7 sarapan. Betul. Karena jam 9 kita mau jalan ke sini. Iya. Apalagi bawa anak kecil, waktu lah harusnya lebih jadi lebih santai sendiri lah gitu. Benar. Tapi untuk destinasi-destinasi berarti ngulik bareng-bareng. Iya, itu istri saya. Oh. Kelebihan istri saya itu memang dia bisa menyusun apa namanya? Iya, itu. Apa tuh? Itinerary. Itinerary. Iya. Itu. Mungkin ini terakhir ya buat Mas Abdel ya. Sebelum Mas Abdel tadi laporan udah saya kasih. Kan ada acara keagamaan ya? Yes. Mudanya kan oke banget ya? Iya. Apa enggak kagok atau ketika tua menganggap ini sebagai wah panggilan? Callingan iya pasti. Iya. Pernah terlintas itu nggak? Wih, gue nih dulu muda, gue kan lumayan brongs nih. Ketika gue tua dapat program yang begini, apakah ini jalannya? Mungkin ya. Tapi pada saat gue dapat itu pertama kali gue nggak ngerasa itu adalah sebuah jalan gue untuk hidup lebih benar mungkin, gitu. Cuman pada saat itu ya gue nganggap ini sebagai callingan biasa gitu. Kerjaan aja gitu. Kebetulan bentukan kerjaannya kayak begini. Betul. Toh gue di sana dipakai juga bukan karena pengetahuan agama gue dipakai karena komedinya. Lucunya. Gitu. Gitu. Ya, tapi kesini-sini mungkin itu salah satu jalan untuk gue bisa lebih hidup lebih benar. Maksudnya karena gue ada di acara agama, ada rem. Nggak bisa lagi ke stadium misalnya gitu, nggak bisa. Karena kan udah ditutup, Iya, nggak bisa lagi ke tempat mana-mana gitu. Crown, Miles, Palladium. Nah, ya. Ke situ loh, ke situ King Cross. Iya, nggak bisa. Seven. Iya. Malio. Iya, Malio. 1001. Nah. Kacau nih. Ini sama ini seorang Abdel Aryan itu kalau nggak sih sering lihat ini kan di internet gitu ya. Bubur. Iya. Bubur palapa. Ya. Itu kan selalu getol banget ngepromoin. Iya. Ada teman saya juga ngepromoin makanannya gitu kan. Apa jangan-jangan seorang Abdel Aryan ini ada saham di situ di bubur palapa atau saking enaknya dan tulus hati ini dagangan Bapak ini enak, saya mau bantu promo. Iya. Enggak sih sebenarnya itu pertama itu bukan punya gue sama sekali. Oke. Terus bantu promo juga nggak ada
nggak ada niat, gue pengen promoin, enggak lah. Gue cuma pengen mamer aja bahwa ini ada bubur enak gitu. Nggak ada maksud hati untuk mempromoin supaya dia rame, enggak. Nggak ada. Sama seperti orang ngupload kegiatannya, ngupload makanan segala macam gitu. Dan kebetulan gue makannya itu lagi, jadi yang gue upload itu lagi aja gitu. Selama 52. Iya. Ya, saya sebut 52 nih. Iya. Karena kalau 52 Menang Portugal. Ya. Gak usah dibenerin ya. Gue tahu 61 ya. 61. Iya. Dibenerin. Iya. Itu memang baru kali itu nemu bubur seenak itu. Iya. Dari perjalanan hidup seorang Abel Aryan. Iya. Itu yang paling enak. Gue pernah, jadi dari tahun 2007 gue makan bubur itu, gue tidak pernah makan bubur yang lain. Cuma sekali pernah waktu diajak Uus di Bandung. Bubur. Diajak makan buburnya tengah malam? Iya. Di depan pasar Kosambi? Betul. Bubur apa itu? Iya. Bubur apa? Bubur apa ya? Lupa gue namanya. Ya pokoknya di situ. Iya, di Kosambi itu. Tengah Iya. malam dia bukanya. Benar. Ya. Itu pun karena lagi di luar kota. Karena dia lagi di Banjarmasin. Bandung. Lagi di Bandung. Kan ya. saya nggak perlu nanya. Iya. Saya kan nggak perlu nanya kenapa sampai malam-malam, tengah malam makan bubur. Sebelumnya ngapain? Sebelumnya syuting Suca. Oh. Iya. Iya. Yang di mana tuh yang bubur palapa itu? Iya, jauh lebih enak daripada Oke. daripada yang itu. Seenak itu sampai ini bubur terbaik sepanjang hidup saya nih. Betul sekali. Greatest of all time. Iya. Good. Good dia ya. Iya. Kalau si Ronaldo kan mantan kata Coach Justin. Iya. Wah, ditonton sama Iya. dia. Ditonton. Bagus. Gak apa-apa. Iya. Kenapa kalau follower lo paling banyak? Iya. Kenapa kalau lo jadi pemain termahal? Saya lihat komen-komennya serem. Kenapa? Fansnya Bang Dodo, aduh, Iya. ngeri banget fansnya Bang Dodo. Iya. Dan itu apa mengenai bubur tadi? Sampai sekarang berarti kan kalau saya lewat kadang-kadang ya, Ya. rame terus. Iya, selalu ada. Sebelumnya memang sudah rame. Mungkin sebelumnya memang rame, tapi rame di sekitaran pelanggannya itu hanya di sekitaran yang Pasar Minggu. Yang rumah-rumah di situ. Iya. Sekarang tuh udah mulai nggak hanya di Pasar Minggu, Pasar Senen, Pasar Selasa, Pasar Rabu. Maksudnya udah dari yang jauh-jauh pada datang gitu. Kayaknya. Iya. Dari yang dari Pamulang misalnya pada datang. Terutama Sabtu Minggu tuh. Hanya untuk makan bubur. Betul. Dan itu kan enaknya pagi-pagi toh, dan dia jualannya Bener. pagi-pagi. Bubur itu hanya enak makan di tempat. Benar. Karena kalau kita bungkus, Take away gitu. take away, angetnya udah berkurang, terus juga ada, ya jadi nggak enak Proses lah. pencairan, jadi ada airnya. Benar. Cakwenya udah melempem. Benar. Jadi lebih enak memang makan di tempat. Jadi iya. relatif ramai memang kalau Sabtu Minggu itu. Gitu. Sekarang masih sering. Masih. Ini ada apa sih? Tikus. Oh, tikus. Tikus. Ada tikus, Biasa di plafon. Oh, di plafon ya. Banyak tikus-tikus di sini. Berdasi. Kayak lagunya Om Iwan dong. Iya. Apa? Tikus datang, sang kucing nana. Tikus-tikus kantor. Ih, tapi tikus datang bukan sang kucing nene deh. Sang kucing nene. Saya agak lupa tadi. Agak lupa liriknya. Oh, lupa lirik. Saya pikir sang kucing nene tikus datang. Tikus datang, sang kucing Nana. pergi. Kasih roti, jalan pun lancar. Iya, tikus-tikus kantor. Mang tikus. Memang dia yang paling cantik di antara. Oke, kalau begitulah Cing Iya, Abdel ya. Tadi sudah saya resume kan. Iya. Mungkin yang paling inti dari laporan ini adalah satu hal. Apa? Single lagu Abdel Betul. dengan anak. Iya. Ya, Delisha. dengan Delisha. Judulnya Sayapku Terbang, ciptaan dari Jarwo Naif. Sudah bisa dilihat di channel YouTube. Hanya channel itu atau di platform audio udah ada? Oh, ada. Kalau Platform audio juga udah ada? Udah ada. Di Oke. segala macam Lagu anak nih ya? lagu anak. Oke, berarti emang mau mengkampanyekan istilahnya save lagu anak lah. Biar anak-anak nggak usah lagunya lagu-lagu cinta-cintaan dulu. Betul. Iya. Lagunya sesuai aja lagu anak-anak lah, Iya, yang riang-riah gitu. Iya. Jadi saya nih
dalam suasana, dalam situasi yang ngerasa oh begini ya, jadi orang tua yang kepengen anaknya jadi penyanyi atau jadi apa. Kan kita sering tuh ngecengin ya ini sih maunya orang tuanya, di-push sama orang tuanya nih, orang tuanya yang maksa nih. Iya. Ini iya kan. Lo belum punya anak aja yang bisa nyanyi. Iya. Kalau udah punya saya tuh kayaknya lu bisa deh gitu. Apalagi maksudnya ada walking stick atau bantuan dari seorang ayah yang sudah di dunia entertainment. Terus gitu. dibikinin sama Jarwo Naif. Iya. Siapa yang nggak mau? Kayaknya langkah dia akan terasa lebih ringan deh ketimbang anak-anak penyanyi lainnya yang orang tuanya bukan dari dunia entertainment gitu. Iya. Mudah-mudahan lah nanti Delisha menjadi salah satu penyanyi lagu anak terkenal di Indonesia. Amin. Karena kita udah lama nggak muncul penyanyi lagu anak tuh udah lama. Iya. Tiba-tiba anak kecil lagunya lagu-lagu cintaan apa segala macam. Betul. Nanyiin lagu orang dikasih lagu penghargaan tentang hak cipta. Dia nyanyiin lagu orang. Iya. Nah, suka aneh emang. makanya saksikan Sayapku Terbang. Sayapku Terbang Di channel YouTube gue atau lo bisa lihat di segala macam platform. Tanggal 9 Desember. 9 Desember. Kemarin. Karena gue yakin setelah tanggal 9 dong ini. Hah? Setelah tanggal 9 Kalau dong. untuk komedi apa aja sah. Iya. Kita tayangin tanggal 7. Orang udah keburu lupa. Orang udah. Oh iya. Kayaknya orang nggak bakal. Gue tunggu-tunggu lagu anaknya Abdel kayaknya nggak gitu deh. Enggak ya. Mendingan sekarang ada loh, coba cari gitu. Gitu. Berarti ini nanti kita bantu dengan link juga di bawah? Nggak usah kayaknya ya. Nggak usah. Nggak usah kayaknya ya. Nggak usah ya. Atau bantu apa nggak usah sih? Ya. Bantu lah ya. Kira-kira aja lah. Kira-kira aja lah. Harus ada gitu. Oke. Iya. Kayaknya tadi udah lagu terus mengenai adalah overthinking. Ya. Overthinking ya. Udah masalahnya yang ada ini adalah overthinking karena overthinking banyak jalan keluarnya, bukan jalan keluar, maksudnya dampaknya luas. Jadi kondisi tubuh menurun. Betul. Karena gaya hidup waktu muda ini, ya kan. Kalau soal rumah udahlah nggak usah kita permasalahkan lagi. Dan ya mungkin itu sama satu lagi paling ya. Apa itu? Audioman kali ya. Audioman di sini tertulis offside ya. Iya. Ya. Audioman offside. Ya. Nanti ini akan saya kasih ke teman saya dari divisi solusi. Ya. Nanti dari divisi solusi akan follow up ke Mas Abdel untuk memberikan solusi-solusi dari permasalahan-permasalahan hidup. Ada lagi konten divisi solusi. Itu boleh tuh kayaknya tuh ya. Jadi membahas masalah-masalah yang ada di sini. Iya. Karena di sini kan memang hanya nerima problemnya aja, masalahnya aja gitu. Karena dari yang udah-udah kalau nerima problem dan solusi nggak dikerjain. Iya. Jadi kalau saya bekerja hanya berdasarkan kalau ada masalah. Betul. Teman saya bekerja kalau hanya ada masalah juga. Betul. Gitu. Tapi dia menyelesaikan. Iya, dia solusinya. Hanya sekedar menampung. Iya. Set diketahui sama saya nih, ditanya sama saya nih, jawab sana. Betul. Jadi Bapak kerjanya menampung. Karena Bapak tinggal di sini. Ya. Kalau nggak ditinggal di sini, Bapak menumpang. Mayan ya? Iya, mayan banget. Saya nggak kepikiran. Iya. Saya kangen jokes Halim, Pak. Halim 9 bulan saya kangen. Nanti saya ke sana lah ya. Biar saya dapat jokes Halim 9 bulan lagi. Bertandang lah ke... Iya, saya bertandang nanti ke Studio Palapa. Betul. Studio penyelamat di kala pandemi. Iya. Punya off Iya, air. ada beberapa kali Bapak datang pakai Masih disewain nggak sekarang? Udah enggak kayaknya. Udah enggak ya. Orang juga udah jarang yang butuh studio gitu. Dulu sempatnya ada Studio Palapa. Studio Palapa sewain terbaik. Ada udah lengkap dengan manpower-nya, Iya. penontonnya, efek ketawa aslinya. Enak dah pokoknya buat anak-anak stand up. Oke, kalau begitu, Cing Abdel, ini salamnya nanti ya buat Mama Dene dan temen ya. Insya Allah. Boleh dong ya kan? Boleh. Kalau begitu. Mama Dede baru ngasih saya beras. Dia masih Keep kontak. masih keep kontak. Mama Dede itu baiknya Segitunya baik. Segitu baiknya. Segitu perhatian sama seorang Abdel Ahrian. Iya, dikirimin beras, dikirim bukan ininya ya.
bukan nilai dari Iya, bukan mana. nilainya, tapi bentuk Bentuk wujud perhatian. Oh, masih ingat sama inisiatifnya. anak. Betul sekali. Dikasih beras, dikasih kecap, Iya, dikasih minumannya nggak masuk di sini sih. Iya, iya, iya. Oke, kalau begitu sih Abdul. Baik. Terima kasih banyak Sama-sama, sudah datang Pak. sini. Ya, Sama-sama. nanti langsung di follow up sama teman saya di tim. Siap. Terima kasih, Pak. Ya, mari sama-sama, Iya, iya, sama-sama. iya, iya. Ada.